Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi pulang ke rumah. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 2 November 2020 berjudul Mementingkan Diri Sendiri, Akar dari Dosa. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Mari kita ikuti penjelasannya. Tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah dan yang berkuasa paling tinggi dan yang paling mulia dari antara penghuni sorga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang terutama dari kerub-kerub yang berjaga, kerub yang suci dan yang tidak bercacat celah. Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yeskiel 28 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat sorga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain, serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata Nabi itu, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Yeskiel 28 ayat 17. Sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Gantinya berusaha membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Seluruh sorga telah bersuka cita untuk memancarkan kemuliaan pencipta dan menunjukkan pujiannya kepadanya. Dan sementara Allah dihormati seperti itu, seluruhnya memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi suatu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan sorgawi itu. Pelayanan dan meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana pencipta membangkitkan suatu pertanda jahat di dalam pikiran mereka yang seharusnya kemuliaan Allah adalah yang tertinggi baginya. Majelis surgawi, kebaikan dan keadilan pencipta, dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu, Allah sendiri telah menetapkan peraturan sorga, dan penyimpanan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati terdapat Kristus menguasai dirinya, sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 517 dan 518. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
bahwa sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat sorga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain, serta memuliakan penciptanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dan dedikasi agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan lebih daripada itu, di tengah-tengah pandemi saat ini, mereka dapat memberikan pelayanan khusus kepada saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar dengan sukacita mereka melayani umat-umat Tuhan. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Hamba juga berdoa kepada TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup